Geger, Nikita Mirzani akhirnya meradang menanggapi munculnya TikTokers bernama Widya yang secara terang-terangan tiba-tiba menyenggol dirinya saat heboh sentilannya untuk Peggy Setiawan beberapa waktu silam. Ya, seperti diketahui sempat mengundang Peggy dalam siaran langsungnya di media sosial beberapa waktu lalu, sentilan Nikita bak menjadi peluru bagi Widya untuk menyenggol Nikita, terutama saat Nikita menuding Peggy tidak memiliki adab. Karena tidak mampu menjawab pertanyaannya secara baik, saat ia memintanya untuk menjelaskan alasan dibalik ia belum juga berkunjung atau berterima kasih kepada Deddy Mulyadi saat itu. Nikita pun geram dan memberikan sumpah serapahnya kepada Peggy, sehingga membuat Widya yang diketahui konsen dalam permasalahan penghilangan nyawa Eki dan Vina di Cirebon, buka suara dan menyindirnya dalam siaran langsungnya di media sosial. Lantas seperti apa pula tanggapan Nikita mengenai sindiran terbuka Widya yang sengaja membawa-bawa namanya dalam hal ini? Benarkah pula sebagai bentuk kemarahannya, Nikita Mirzani akan melakukan upaya lanjutan untuk menyerang TikTokers yang kabarnya bermukim di luar negeri tersebut? Dan benarkah pula sebagai bentuk sindiran kepada Widya, Nikita mengaku akan membiayai Widya sampai dengan akhir hidupnya jika ia mau diam dan tidak lagi bercuap-cuap terkait permasalahan yang sudah berjalan hampir 8 tahun silam tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kata pepatah, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Pepatah ini agaknya sebuah pepatah yang tepat guna menggambarkan aksi yang dilakukan TikTokers Widya yang seolah dibayar lunas oleh aktris Nikita Mirzani yang langsung saja menjawab apa yang dikomentarinya dalam siaran langsungnya di media sosial. Seperti diketahui sempat dibawa-bawa namanya oleh Widya pasca heboh sentilan yang dialamatkannya untuk Peggy Setiawan. Nikita menyebutkan, jangan menyebut namanya sebagai Nikita Mirzani jika tak bisa menyeret TikTokers bernama Widya tersebut untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya di dalam penjara. Oh, masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan dia itu konsletnya. Kenapa? Lah itu permasalahannya Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini? Jangan panggil gue Nikita Mirzani, Widya, kalau gue gak bisa jeblosin lo ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya gak ngikutin lo kasusnya Vina, ya, gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu gak punya adab. Mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa, cuman kalau difitnah itu gue gak suka. Kalau fitnah gue gak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah itu gue gak suka. Tidak cukup sampai di situ. Nikita dalam siaran langsungnya yang sama, diam-diam ternyata cukup memperhatikan wanita paruh baya yang cukup vokal membahas permasalahan yang kabarnya sudah terjadi hampir 8 tahun silam tersebut. Dan rupanya Nikita juga mengetahui Widya kerap meminta gift atau hadiah dalam siaran langsungnya di aplikasi TikTok. Maka dari itu, selain menyebutkan Widya akan masuk penjara jika bermain api dengannya, Nikita juga menyindir rumah yang didiami Widya dan menyarankan Widya untuk memberikan nomor rekening kepadanya ketimbang berbicara halusinasi menurutnya terkait permasalahan ini. Dan akan diberikan Nikita uang sampai dengan sosok TikTokers itu menghembuskan nafas terakhirnya. Gak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan
tolong kasih tahu yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh, daripada lu ngalur ngindur ngomong halusinasi lu ya, mending lu kirim nomor rekening lu ke gue bantu hidup lu sampai lu mengembuskan napas terakhir. Susah amat. Kasih tahu ya, kalau dia live bilangin di tangan Nikita Mirzani yang namanya Widya, si orang halu itu akan masuk penjara. Camkan omonganku, camkan. Sosokan Nikita Mirzani itu dia sengaja ngomong begitu. Ini belum ada yang bahas ya, baru gua doang yang bahas. Ketemu gua kasih reaknya Krisna loh. Ya, memang agaknya setelah heboh sentilannya untuk Peggy Setiawan, Nikita Mirzani enggan untuk kembali membahas seorang Peggy Setiawan yang sebelumnya disentil olehnya lantaran aksinya yang tidak mampu menjawab pertanyaannya secara baik saat ia memintanya untuk menjelaskan alasan dibalik ia belum juga berkunjung atau berterima kasih kepada Deddy Mulyadi saat itu. Meski begitu, sebelumnya Widya sempat angkat bicara terkait hal ini dan membahas apa sebenarnya alasan dibalik Nikita yang seolah menyimpan dendam kepada seorang Peggy Setiawan hingga mengeluarkan sumpah serapahnya. Udah gak usah ngomongin Peggy lagi, dia emang udah aman. Dia tuh udah aman sebetulnya. Ya, yang lebay itu lawyernya, dibilang katanya masih dalam pengawasan. Gak ada, dia udah aman, dia tuh udah aman. Dia aman, dia memang korban salah tangkap. Dia aman, dia nggak ada dalam kasus ini. Udah nggak usah diituin lagi. Udah cukup kemarin gue gituin dia. Udah aman dia. Sekarang tinggal Aep sama Widya. Oh, masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan dia itu konsletnya. Kenapa? Lah itu permasalahannya, Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini? Ya kan, terus dia langsung menghina, lo nggak bakal naik derajatnya, ya nggak bakal naik derajatnya, walaupun lo diundang-undang di TV segala macam ya, lo besok tetap akan jadi kuli bangunan, ya kan? Mendahului kata-kata Tuhan. Tuhan itu nggak tahu loh nasib orang seperti apa besoknya, ya kan? Siapa tahu dia juga apes besok. Keinginan dia untuk menemui yang namanya Deddy Mulyadi. Ya, setelah dijawab yang namanya Peggy, ya, dia nggak terima, ya. Kalau tahu dia jahat begitu, emang kejahatan dia apa, gitu, Peggy Setiawan? Ya, yang belain membebaskan Peggy Setiawan itu atas dukungan rakyat yang butuh keadilan, ya, yang butuh keadilan, bukan atas kehendak yang namanya Nikita Mirzani, ya. Kita senggol aja sedikit, ya. Kenapa? Lah, motifnya dia. Ya apa? Motifnya dia apa dia? Kalau enggak jeblosin aja dia seumur hidup. Ya, memangnya keluarga Peggy Setiawan ya melukai keluarga mereka atau merugikan uang gitu ke Nikita Mirzani. Dalam video lainnya, Widya juga balik menyerang Nikita karena menurutnya yang lebih banyak masuk penjara adalah Nikita, dan membahas beberapa permasalahan yang dialaminya dan diduga ramai akibat dikomentari oleh sosok Nikita Mirzani. Orang nggak usilin dia kan, nggak ngusilin Nikita kan, orang-orang kan dia keluar masuk berurusan dengan itu yang namanya penjara, ya kan? Keluarga Peggy Setiawan salahnya apa sama dia, ya kan? Disuruh sungkem ke Deddy Mulyadi. Mereka itu kan sering bertemu, sering ngobrol sama yang namanya Deddy Mulyadi, ya kan? Itu sering ngobrol. Ya tuntutan dia untuk sungkem ke yang namanya Deddy Mulyadi, ya maksa dia harus nemuin, itu tujuannya apa gitu. Kalau untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi itu udah sering bertemu. Mereka itu udah sering bertemu. Kasus dia aja banyak. Kasih yang namanya Bunda Korla aja dulu 100 juta diambil kembali. Dia minta kembali loh. Ya kan? Itu. Kasusnya dengan banyak orang tuh banyak.
Banyak bro, kasus sama anak kandungnya, kasus sama suaminya, banyak itu orang, ya kan? Kalau nggak salah juga dulu ada yang namanya Fitri membela dia, ya, masalah apa itu dulu, masalah narkocoy juga, ya kan, seperti itu. Seperti itu. Yang saya tanyakan, kesalahan Peggy Setiawan terhadap Nikita Mirzani apa? Permasalahannya, ya masalahnya apa gitu. Permasalahannya apa? Apakah keluarga Peggy Setiawan selama ini ya menjadi pekerjanya yang namanya Nikita Mirzani? Atau keluarga Peggy Setiawan selama ini merugikan uang Nikita Mirzani? Enggak kan? Atau yang namanya Peggy Setiawan selama ini ya menghalangi setiap kasusnya Nikita Mirzani? Enggak deh, kalau menurut saya enggak pernah deh, ya, enggak pernah. Lah kenapa dia hajar yang namanya Peggy Setiawan? Salah Peggy Setiawan di mana? Kok bisa-bisanya dia hajar yang namanya itu, ya? Nikita Mirzani pembela kebenaran, jangan mentang-mentang itu. Sementara itu, sosok Nikita yang kini kembali garang memang diketahui mulai kembali mendapatkan musuhnya. Sebelum TikTokers bernama Widya, ada pula selebgram lain dari masa lalunya yang kabarnya sempat berseteru olehnya bernama Tengku Zanzabella. Bagaimana komentar Tengku Zanzabella pada saat itu? Apa pula kata praktisi hukum lain melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, tudingan yang dilayangkan Nikita Mirzani memang sudah berlangsung beberapa hari berselang. Melihat hal ini, selebgram Tengku Zanzabella sebelumnya telah memberikan komentar, yaitu ia menilai apa yang diduga dilakukan Nikita Mirzani ini bukan hanyalah sebuah unsur hiburan atau ketidaksengajaan, melainkan ada unsur kesengajaan di balik terlontarnya pertanyaan tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan beberapa tudingan sinis pun mengalir dari Tengku Zanzabella yang agaknya ketika menyoroti pernyataan Nikita terkait korban salah tangkap yang mungkin saja terjadi atau tidak. Tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Jadi dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Deddy itu speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali, kok nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara. Memang Peggy artis? Bukan. Terus? Emang Peggy artis harus diwawancara terus? Enggak sih. Jadi saya ikutin itu aja apa kata orang aja sih. Ya enggak kok Peggy ngomongnya gitu. Belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis? Bukan. Boleh begitu. Masa ditanya baik-baik kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Sampai dia bawa siapa pengacara itu? Otto Hasibuan. Oto ya? Sama dia sampai bawa Otto Hasibuan. Kalau enggak karena dia yang berani speak up juga, terus apa? Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya.
hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang gak cerdas alias diduga yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirzani. Dia itu ya. Mana ada orang beretika panjang-panjang di mall atau ini itu, oke? Sedangkan praktisi hukum Firdaus Wibowo sebagai pengamat hukum melihat komentar Nikita Mirzani yang sangat tidak elok dan justru sebagai hal yang melanggar hukum karena menghardik di media sosial. Selain itu, Nikita Mirzani menurut Firdaus harus dipenjarakan karena menjatuhkan harkat dan martabat seseorang secara umum. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih. Karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya, dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap. Dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu, Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah, ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan, gitu. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Sementara itu, keributan yang dilakukan Nikita seperti diketahui sudah sampai ke telinga kuasa hukum Peggy Setiawan dan sempat memberikan pernyataannya sebelumnya. Seperti apa kata kuasa hukum Peggy saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Masih melanjutkan pernyataan artis Nikita Mirzani yang menyinggung Peggy Setiawan dalam siaran langsungnya, hal ini sepertinya memang bergulir panas dan membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah sebenarnya maksud dibalik Nikita yang mempertanyakan hal tersebut dan benarkah ada sebuah motif yang tersembunyi di dalamnya. Untuk menanggapi hal ini, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan pun akhirnya memberikan pernyataannya kepada tim Intens Investigasi kemarin. Menurutnya, kliennya sebenarnya sudah bertemu dengan Deddy Mulyadi atau KDM. Bahkan saat kebebasannya, kliennya Peggy Setiawan juga telah berterima kasih kepada banyak pihak, termasuk diantaranya juga pengacara dan orang yang telah membantunya selama ini. Ya, kesibukan Peggy ini memang saya aja, jangankan Deddy Mulyadi, sampai hari ini saya pun selaku lawyernya belum sempat untuk bertemu. Jadi saat ini Peggy masih banyak kegiatan-kegiatan di Cirebon yang harus dia lakukan. Ya mungkin setelah sidang PK ini mungkin Kang Deddy Mulyadi ada di mana? Ada di Cirebon, Peggy juga ada di Cirebon. Bahkan saya dengar juga informasi bahwa kawan-kawan kayak Peggy Setiawan itu mungkin akan hadir datang ke Cirebon. Mungkin bisa saja di momentum itulah, di pengadilan itu bisa bertemu sama Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir itu nggak terlalu perlu yang menjadi substansial harus dipermasalahkan. Ya memang setelah Peggy bebas ini banyak diminta oleh stasiun TV bahkan podcast untuk jadi narasumber. Jadi kesibukan beliau inilah sehingga mungkin yang membatasi untuk dia bertemu sama Kang Deddy. Tapi menurut hemat saya bahwa ini tidak perlu terlalu jauh ditanggapin bahwa ini sebuah problem. Ini bukan problem kok.
Mudah-mudahan dengan sidang PK Sakatatal begitu Kang Deddy hadir di pengadilan, Peggy Setiawan juga yang kemudian hadir kan bisa bertemu. Nggak terlalu kita jadikan problem lah hal-hal seperti itu. Menurut saya kita nggak perlu hal-hal yang terlalu personal seperti itu. Menurut teman saya kita nggak perlu terlalu tanggapi panjang. Ya, silakan aja pihak lain mau berpendapat terhadap Peggy Setiawan. Biarlah Peggy Setiawan berjalan secara pribadinya, kemudian secara diri dia sendiri. Kalau toh juga selama ini Peggy Setiawan tidak pernah juga berpemikiran bahwa dia akan jadi artis kok. Tenang aja, nggak ada itu seperti itu. Dia nggak pernah bermimpi juga untuk menjadi artis. Jadi kalau ada singgungan-singgungan, saya pikir kayaknya salah sasaran kalau disematkan kepada Peggy Setiawan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.